Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari grup 5 yang beranggotakan saya sendiri Haikal Fuadhan Abdillah, NPM 202143500997, dan Abu Bakar Siddiq, NPM 202143500982, ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Algoritma dan Arsitektur Perseptron Single Layer. Perseptron. Perseptron adalah model sederhana neuron biologis yang digunakan dalam jaringan saraf tiruan. Frank Rosenblatt memperkenalkan konsep tersebut pada tahun 1957 saat ia menunjukkan bagaimana konsep tersebut dapat menjadi blok penyusun dalam jaringan saraf satu lapis. Perseptron dianggap sebagai salah satu algoritma paling awal yang dibuat untuk pembelajaran terbimbing dari pengklasifikasi biner. Struktur perseptron. Komponen utama perseptron single layer itu ada input dilambangkan dengan X adalah nilai fitur. Lalu ada bobot dilambangkan dengan huruf W, yaitu nilai yang mengatur seberapa penting input tersebut. Lalu ada bias dilambangkan dengan huruf B kecil, yaitu nilai tambahan untuk membantu menggeser fungsi aktivasi. Lalu ada fungsi aktivasi, yaitu biasanya digunakan fungsi step atau threshold. Lalu ada output atau Y, nilai prediksi 0 atau 1. Arsitektur dasar perseptron. Perseptron memiliki struktur yang sederhana, terdiri dari neuron tunggal. Neuron ini menerima input yang dikalikan dengan bobot masing-masing. Hasil perkalian ini kemudian dijumlah dan diproses oleh fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi menentukan output neuron, yang bisa berupa nilai biner atau nilai kontinu. Arsitektur ini memungkinkan perseptron untuk belajar dan mengklasifikasikan data. Algoritma pelatihan perseptron. Pelatihan perseptron melibatkan aturan koreksi kesalahan di mana bobot diperbarui berdasarkan kesalahan prediksi. Proses ini diulang sampai algoritma mencapai konvergensi, yaitu ketika kesalahan prediksi menjadi minimal. Namun, algoritma perseptron memiliki batasan, terutama dalam menangani masalah yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Proses pembaruan bobot secara iteratif membuat perseptron menjadi adaptif terhadap data. Algoritma pelatihan perseptron. Yang pertama, inisialisasi semua bobot dan bias. Untuk sederhananya, set semua bobot dan bobot bias sama dengan 0. Set learning alpha sama dengan 1. Yang kedua, selama kondisi berhenti bernilai false, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, untuk setiap pasangan pembelajaran S dikurang T, kerjakan A. Set input dengan nilai sama dengan vektor input X, I sama dengan SI. B. Hitung respon untuk unit output, seperti yang ada di gambar. C. Perbaiki bobot dan bias jika terjadi error. Jika Y tidak sama dengan T, maka WI baru sama dengan WI lama ditambah alpha dikali T dikali XI. B baru sama dengan B lama ditambah alpha dikali T. Jika tidak, maka WI baru sama dengan WI lama, B baru sama dengan B lama. 2. Tes kondisi berhenti. Jika tidak terjadi perubahan bobot pada 1, maka kondisi berhenti true. Namun jika masih terjadi perubahan, maka kondisi berhenti false. Fungsi aktivasi dalam perseptron. Fungsi aktivasi memainkan peran penting dalam menentukan output perseptron. Fungsi step juga dikenal sebagai fungsi threshold, menghasilkan output biner berdasarkan ambang batas tertentu. Pemilihan fungsi aktivasi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja perseptron. Berbagai jenis fungsi aktivasi dapat dikomparasikan untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Fungsi aktivasi menentukan apakah suatu neuron akan aktif atau tidak, yang mempengaruhi kemampuan model untuk memodelkan data kompleks. Klasifikasi linear. Klasifikasi linear adalah konsep dasar dalam perseptron, di mana ruangan fitur dipisahkan menggunakan batas keputusan linear. Batas keputusan ini membagi data menjadi kelas-kelas yang berbeda.
Contoh kasus sederhana dapat digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana perseptron melakukan klasifikasi linear. Kemampuan untuk memisahkan data secara linear adalah inti dari fungsi perseptron. Keterbatasan perseptron. Perseptron memiliki keterbatasan dalam menangani masalah yang tidak dapat dipisahkan secara linear, seperti XOR problem. XOR problem adalah contoh klasik yang menunjukkan bahwa perseptron klasik tidak dapat memodelkan hubungan non-linear. Keterbatasan ini mendorong pengembangan algoritma yang lebih kompleks seperti multi-layer perseptron. Aplikasi praktis perseptron. Perseptron memiliki berbagai aplikasi praktis, terutama dalam pengenalan pola sederhana dan klasifikasi data biner. Contoh implementasi nyata termasuk sistem pengenalan karakteristik optik atau OCR dan sistem klasifikasi spam. Aplikasi-aplikasi ini menunjukkan bahwa perseptron dapat digunakan untuk memecahkan masalah dunia nyata. Meskipun sederhana, perseptron memberikan dasar yang kuat untuk aplikasi jaringan saraf yang lebih kompleks. Kesimpulan, perseptron single layer merupakan fondasi penting dalam teknologi jaringan saraf. Konsep kunci seperti klasifikasi linear dan fungsi aktivasi sangat penting untuk memahami cara kerja jaringan saraf. Signifikan perseptron dalam kecerdasan buatan terletak pada kemampuannya untuk belajar dan membuat keputusan berdasarkan data. Masa depan teknologi jaringan saraf menyajikan perkembangan yang lebih kompleks dan canggih. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.